Shalom ladies, jumpa lagi dalam ibadah Woman of Impact online service. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Charlotte K. Priyatna dengan tema Mendidik Generasi Zaman Ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kau yang disertai dan diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji-muji Tuhan. Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang bersuka kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Ini iman kami, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo nyanyi, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Mari mulai sembah Dia. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kasih setiamu melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Kami percaya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo angkat tanganmu, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Siap lebih lagi bagi Tuhan. Serahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau layak kami puji, kami sembah. Sorakan haleluya. Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan. Engkau Tuhan yang melimpahkan buat setiap kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Sebab itu Tuhan, dengan iman percaya kami katakan, kami tidak takut Tuhan. Sebab ada Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Mari angkat tanganmu, katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami tidak takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai,
El Shaddai, Allah, Engkau Allah kami yang maha kuasa. kuasa. Sungguh Engkau Allah kami yang besar. Dia Tidak ada perkara yang mustahil Dia buat Engkau Tuhan. besar. El El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Sungguh berkat-Mu melimpah buat kami Tuhan. Yes. melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkat melimpah. El Shaddai, Berkatnya melimpah. berkat melimpah. El Shaddai, Berkatnya melimpah. Kami percaya Allah yang Shaddai itu hadir bersama dengan kami. Allah yang dahsyat itu bertata di atas setiap pujian kami. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di rumah-rumah, dimanapun engkau berada hari ini, mari mulai angkat sembahmu bagi Allah El Shaddai. Engkau yang layak terima sembah dan pujian kami. Kami sembah Kau Raja dalam kerinduan. Mari Engkau yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mari mulai berkata-kata di dalam bahasa. Kurabata maka nama yang mari mulai bangun manusia roh kita hari ini. Mari terus berbahasa roh dengan kuat Bapak Ibu Saudara. Engkau Bapa yang tidak memberikan batu bagi anak-anak-Mu yang meminta roti. Engkau Bapa yang tidak memberikan ular dan kalajengking bagi anak-anak-Mu yang meminta ikan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Mari terus berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-muji nama-Mu Yesus. Haleluya,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Mari angkat suaramu, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat imanmu, katakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Katakan, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita bisa bertemu lagi di hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca bagian Alkitab, kita berdoa terlebih dulu. Ya Tuhan, biarlah kami boleh datang senantiasa ke hadapan Tuhan, khususnya ketika kami mengalami kebingungan di dalam mendidik anak-anak di generasi ini. Kami tahu ini generasi yang sulit, tidak mudah, yang sukar karena begitu banyak tantangan. Namun Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah zaman ini. Engkau yang akan menuntun kami sebagai orang tua, memberikan hikmat bagaimana kami bersikap, bagaimana kami bertindak, apa yang harus kami lakukan, menolong anak-anak ini. Mereka boleh menjadi terang dan garam. Mereka boleh hidup di dalam kebenaran. Tolong kami sebagai orang tua selalu ingat bahwa kami adalah rekan sekerja Allah, dan Allah lah yang akan menolong kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan mendampingi anak-anak ini, tumbuh semakin serupa dengan Kristus, boleh menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, sertai pemberitaan firman Tuhan ini. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, tema hari ini adalah mendidik generasi zaman ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri.
garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, saya ada di generasi baby boomers. Mungkin sebagian ibu-ibu juga, ya. Anak saya ada di generasi Y dan cucu saya ada di generasi Alpha. Melihat perbedaan dari generasi ke generasi. Saya dan anak masih hidup di abad yang sama, yaitu abad 20. Kami lahir dan dibesarkan. Tapi cucu saya lahir dan mulai besar ada di abad 21. Sudah jelas ada perbedaan. Tahun kelahiran, angka depannya saja sudah berbeda. Jadi tantangannya juga berbeda. Ada yang mengatakan generasi Alpha ini adalah generation glass. Sejak mereka lahir, mereka dihadapkan dengan layar. Mereka terbiasa dengan layar. Jadi mereka familiar dengan gadget. Kalau sehari-hari diberi iPad, mereka bisa keranjingan, bahkan kecanduan. Tanpa sadar kita melihat anak-anak di berbagai restoran, itu baru mau makan kalau di depannya ada iPad atau ada gadget. Saudara, bagaimana di zaman yang ketika anak-anak sangat familiar dengan benda ini, bisa dipastikan ketika mereka ketemu dengan orang, mereka menjadi kesulitan karena biasa berhadapan dengan benda. Kalaupun dengan orang, selalu lewat benda ini. Saudara, anak-anak juga selama 2,5 tahun, mereka belajar dari rumah. Mereka belajar lewat online. Jelas di hadapan mereka adalah layar. Walaupun ada teman-teman, ada guru, tapi di hadapannya benda. Alhasil ketika anak itu sekolah, anak itu nggak bisa ngantri, anak nggak bisa sabar dengan temannya, anak itu dibully sedikit langsung marah. Sudah kecerdasan sosial, kecerdasan emosinya menjadi rendah. Ada yang mengatakan bahwa generasi ini juga generasi strawberry. Strawberry pasti cakep, bagus, tapi kita lihat buah ini lunak, lembek, ya, mudah bonyok, ya, gampang hancur. Apa yang menjadi ciri daripada generasi ini? Saudara, apakah masih relevan cara kita mendidik? Orang tua kita mendidik kita dengan kita mendidik anak kita. Apakah bisa sama? Sering kali kita membandingkan. Kalau dulu mama bantuin oma, kalau dulu papa ke sekolah jalan kaki, naik sepeda, saudara, itu sudah tidak relevan lagi. Saya masih menggunakan mesin tik ketika saya menyelesaikan S1. Saudara, mesin tik itu digunakan dengan menekan, dengan dipencet, huruf A yang ditekan, keluarnya huruf A. Tapi anak sekarang, mereka bisa membuat tulisan melalui iPad. iPad itu tidak perlu ditekan. Hanya digeser, disentuh. Kalaupun disentuh huruf A, yang keluar auto text. Bisa kata-kata yang sering Anda gunakan. Sangat canggih. Tapi bisa out of date. Saya kemarin memberikan iPad yang sudah lama tidak kami pakai. Lalu staf saya mengatakan, oh ini mah iPad lama Bu, iPad 2. Sekarang sudah berapa? Sudah 11. Wow, cepat sekali. Mesin tik mertua saya sampai sekarang masih bisa digunakan. Jadi bisa bayangkan saudara perbedaan. Tentu mesin tik tidak canggih. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan cara yang sama. Sehingga kita mesti membaca tanda-tanda zaman ini. Jadi saudara, beda zaman, beda tantangan. Beda generasi, beda kondisi.
Mari kita datang kepada Tuhan. Dia ada di setiap zaman. Dia tahu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Melalui tuntunan Roh Kudus, kita mau belajar, diajar bagaimana kita mendidik anak-anak generasi zaman ini. Saudara, apa yang dirusak oleh zaman ini? Kalau tadi kita membaca mulai dari ayat 2, 3, 4. Tidak ada satupun yang positif. Tidak ada satupun yang baik. Saudara, yang dirusak adalah relasi. Saudara, ini bunyi dari 3 not ya. Notnya relasi. Saudara, relasi yang dirusak. Kalau kemarin begitu kita mengalami pandemi, tidak boleh keluar, harus di rumah, tidak bisa nenangga, tidak bisa kumpul-kumpul. Semua harus masing-masing di rumah. Saudara, itulah yang terjadi. Relasi kita dipersempit. Kita tidak bisa bersosialisasi. Dan tentu saja ini berdampak kepada anak-anak. Kenapa anak-anak perilakunya semakin membingungkan? Betapa banyak anak yang stres, anak yang depresi. Ya karena manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk berelasi, sebagai makhluk sosial, tapi hal ini diambil, dicabut dengan kondisi pandemi. Jadi saudara, apa sih yang dirusak? Kita melihat dari ayat kedua sampai keempat. Saya membagi menjadi 4 hal. Relasi yang dirusak adalah relasi dengan diri. Saudara, majalah Time, dia pernah membuat satu covernya The Me Generation. Generasi yang saya. Apa sih ilah zaman ini? Ilah zaman ini I, saudara. Ya makanya ada iPad, iPod, iPhone. Saya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Begitu kita tidak mengasihi Allah, maka yang kita kasihi diri kita. Dan diri kita ini adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi saudara, yang pertama dia katakan cinta diri, manusia akan mencintai dirinya. Saudara, cinta diri di sini adalah egois dan egosentris. Bukan mengasihi diri. Tuhan tidak memerintahkan kepada kita untuk mengasihi diri. Karena begitu kita mengasihi Allah yang telah mengasihi kita lebih dulu, maka kasih itu akan memampukan kita untuk kita bisa menerima, menghargai diri kita. Sehingga kita juga bisa mengasihi orang lain. Jadi saudara, cinta diri yang fokus kepada diri, itu jelas bukan sedang mengasihi diri. Tidak ada orang egois mengasihi diri. Karena ketika dia egois, pasti tidak ada teman. Tidak ada yang suka dengan dia. Siapa yang bisa berteman dengan orang egois? Akibatnya orang egois tidak punya teman. Bagaimana dia mengasihi dirinya? Jadi saudara, orang yang cinta diri, dia menganggap dirinya lebih penting daripada apapun. Jelas di dalam hal ini, dia self-centered. Dan ketika pusatnya kepada dirinya sendiri, maka orang lain akan menjauh. Saudara, orang yang cinta diri akan membual, akan menyombongkan diri. Karena apa, saudara? Karena dia merasa perlu meninggikan dirinya supaya dilihat. Dan dia tidak dapat mengekang diri. Garang dan tidak berpikir panjang. Serta berlagak tahu, sok pintar. Saudara, orang yang cinta diri, orang yang egois, ya sebetulnya tidak tahu diri. Jadi kalau dengan diri saja sudah rusak, bagaimana dengan orang lain? Jadi kita melihat keegoisan itu menjadi sumber rusaknya relasi manusia itu dengan orang lain. Karena kan dia egois.
Dia akan menjadi pemfitnah, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, dan suka mengkhianat. Saudara, pengkhianatan itu menyakitkan. Tapi kenapa suka? Kenapa suka, saudara? Jelas, manusia yang adalah natur dosa, manusia demi kepuasan dirinya, demi kesenangan dirinya, demi keegoisan dirinya, maka dia bisa mengkhianati pasangannya. Saudara, perselingkuhan di zaman ini luar biasa. Tidak ada lagi arti sakral sebuah perkawinan. Mau yang pernikahannya masih muda, sampai kepada pernikahan yang sudah uzur. Sudah mengerikan sekali kalau orang sudah egois. Dan relasi dengan orang tua juga menjadi rusak. Berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Jadi ketika anak kita egois, dia tidak mempedulikan orang tua. Tidak melihat bahwa orang tua berkorban untuk anaknya. Yang anak lihat ya memang harusnya demikian. Menjadi kurang ajar. Saudara, itu tantangan yang ada di zaman ini. Sumbernya dari mana? Karena relasi dengan Tuhan rusak. Menjadi hamba uang. Kenapa cita-cita anak menjadi YouTuber? Karena supaya dapat banyak uang. Kenapa begitu banyak yang jatuh di investasi bodong? Jelas mendapatkan keuntungan yang melampaui akal. Sebetulnya itu sebuah keanehan. Sebuah hal yang tidak mungkin. Tapi kenapa tetap tertarik? Ya karena serakah. Hati-hati, saudara. Ketika kita menjadi hamba uang, jelas kita bukan hamba Tuhan. Jadi saudara tidak mempedulikan agama. Tidak suka yang baik. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Relasi dengan Tuhan rusak. Maka relasi dengan diri menjadi rusak. Relasi dengan diri rusak, maka relasi dengan orang lain, dengan orang tua juga menjadi rusak. Jadi saudara, Amsal 22 ayat 15 mengingatkan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan di sini jelas bukan kebodohan stupid, bukan kebodohan secara kognitif, tetapi pada hatinya yang bodoh, tidak memiliki hikmat, tidak takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Jadi, anak muda, orang muda yang bodoh hatinya harus dididik. Karena tongkat didikan itu akan mengusir kebodohan itu. Jadi saudara, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, itu janji Tuhan. Kalau kita orang tua, kita mendidik orang muda, anak-anak kita, menurut jalan yang patut. Saudara, jalan hidup anak kita sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi kita harus mengarahkan terus-menerus dia hidup di dalam jalan itu. Supaya dia tidak menyimpang. Tapi kalaupun dia menyimpang, jika sejak kecil kita didik dia menurut jalan itu, maka pada masa tuanya pun dia akan balik kepada jalan itu. They will not leave the right path. Maka yang kita siapkan anaknya, bukan path-nya, bukan jalannya. Jalan itu sudah tersedia. Yang kita didik anaknya supaya dia ikuti jalan itu. Bagaimana dia berjalan di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Saudara, apa sih yang dilakukan Nenek Lois dan Ibu Yunike kepada Timotius? Karena kita melihat catatan ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Kita tahu bahwa Lois adalah seorang penganut Yahudi yang tinggal di Listra. Waktu itu sebagian besar penduduk kota ini menyembah dewa-dewa Yunani. Tetapi Lois tetap beriman kepada Allah.
Dia memiliki anak bernama Eunike. Meskipun Eunike menikah dengan pria Yunani, Eunike tetap teguh pada imannya. Arti nama Eunike yaitu kemenangan. Dia telah menang atas godaan menyembah ilah lain. Dia memiliki anak bernama Timotius. Nama Timotius artinya orang yang takut akan Tuhan. Eunike mendidik Timotius untuk takut kepada Tuhan. Sudah lihat ada 3 generasi. Nenek Lois, Ibu Eunike, dan anak Timotius. Tapi mereka itu dikatakan memiliki iman yang tulus ikhlas. 2 Timotius 1 ayat 5. Apa yang Paulus katakan? Sebab aku teringat imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Betapa terkesannya Paulus kepada iman Timotius. Tapi dia lihat iman ini tumbuh dari iman nenek Lois dan ibu Eunike. Iman yang sama. Yaitu iman yang tulus ikhlas. Iman harus di dalam ketulusan dan kebenaran. Iman tidak bisa bertumbuh di dalam kemunafikan. Saudara, bagaimana kita menunjukkan iman tanpa perbuatan? Karena iman harus diikuti dengan perbuatan. Jadi kalau hanya omong kosong, omong doang, jelas saudara itu bukan iman. Anak-anak harus melihat iman kita yang hidup, iman yang tulus, iman yang tidak pura-pura. Percaya kepada Tuhan harus ada bukti. Bagaimana di dalam perilaku kita. Di dalam apa yang kita katakan, yang kita pikirkan. Seturut enggak dengan iman kita? Tuhan enggak bisa dibohongin, saudara. Anak-anak yang ada di rumah tidak bisa dibohongi. Mungkin orang lain bisa. Ketika kita di gereja, kita pakai topeng, orang tidak melihat aslinya kita. Tapi anak-anak melihat real hidup kita. Jadi saudara, harus dengan iman yang tulus ikhlas. Itulah yang dilakukan oleh nenek Lois dan ibu Eunike. Ketika dia mendidik Timotius. Berada di zaman yang sulit. Terlebih sekarang ini saudara. Lewat iman kita. Kita beriman kepada Allah yang hidup. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa dia hidup, dia beserta dengan kita. Apapun tidak membuat kita takut. Kita tidak kecewa. Kita tidak menjadi khawatir. Kalaupun kita khawatir, kita berdoa kepada Allah. Jadi saudara, ayo. Mari kita hidupi iman itu. Kita nyatakan iman itu melalui perbuatan. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan orang tua? Orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak kecil. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak kecil. Dari kecil. Saudara, begitu kita menanamkan segala sesuatu sejak kecil, maka kita akan melihat lebih mudah dan lebih tertanam ketimbang sudah remaja, apalagi pemuda. Mereka banyak pertanyaan. Mereka sudah memakai logika. Mereka sudah dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi saudara, ketika kita mengenalkan kitab suci yang memberi hikmat, menuntun anak-anak kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lakukan itu justru sejak anak-anak masih kecil. Mereka iman yang masih murni, pikiran yang masih sederhana, yang kalau percaya dengan tulus, akan lebih mudah saudara ketika saudara menanamkan firman Tuhan itu. Saudara, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan
yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara lihat, begitu banyak yang bisa dilakukan oleh firman Allah. Karena dia bukan sembarang bacaan, bukan sembarang tulisan. Bukan hanya huruf demi huruf, tapi ada kuasa di dalamnya. Bisa mengajar, menyatakan kesalahan, bahkan memperbaiki kelakuan, bahkan mendidik anak-anak kita dalam kebenaran. Betapa berkuasanya firman itu. Kita tahu bagaimana bangsa Yahudi sudah mengajarkan anak-anaknya sejak kecil. Dan kita tahu kecerdasan orang Yahudi luar biasa. Jadi kita melihat bagaimana firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Jadi tentu saja kita tidak menginginkan anak-anak cerdas secara kognitif tanpa mengenal kebenaran. Jadi kenapa kebenaran itu penting? Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Allah tanpa melalui aku." Didik anak-anak di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 14, "Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Saudara, waktu kita mengajarkan kepada anak, mungkin sering kali kita mengatakan, "Jangan lupa ya nak, jangan lupa apa yang mama ajarkan." Waktu anak mengingat apa yang diajarkan, pasti yang dia ingat kita, orang tuanya, yang telah mengajarkan. Waktu kita diingat, yang diingat apa? Apa yang mama katakan. Jangan yang diingat kata-kata negatif, kata-kata amarah, kata-kata omelan. Jadi saudara, mari kita datang kepada Tuhan supaya mulut kita penuh dengan hikmat. Dengan lemah lembut kita perkatakan firman. Karena kita hidup di dalam firman. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Tidak ada sukacita yang lebih besar ketika kita mendengar bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Kenapa mereka bisa hidup dalam kebenaran? Karena memiliki orang tua yang menghidupi kebenaran. Jadi saudara, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Orang tua memperlihatkan, menumbuhkan iman yang tulus ikhlas, mengajarkan firman Tuhan sejak kecil. Namun orang tua juga harus memberi contoh dan teladan. Bagaimana hidup di dalam iman dan firman. Bukan hanya teori saja, tapi justru mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Walk the talk. 2 Timotius 1 ayat 13. "Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Bagi kita nggak ada yang lebih menyenangkan kalau anak-anak hidup dalam kebenaran. Mereka mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Sehingga mereka membenci dosa lebih dari apapun juga. Saudara, bagaimana sih supaya kita bisa jadi teladan? Jangan jaim. Jangan pakai topeng. Apa adanya hidup kita perlihatkan. Kita orang tua tidak sempurna, ada kegagalan, ada kelemahan. Anak-anak juga tahu kita memiliki kelemahan. Mereka melihat jatuh dan bangunnya kita. Tapi itulah yang real, menjadi diri yang nyata. Kita nggak takut, kita nggak khawatir, nggak takut kepada apa omongan orang, nanti anak akan tidak menghormati kita. Tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita berani. Inilah diri saya
yang masih bertumbuh, saya masih perlu didoakan. Saya masih belajar. Saya masih perlu bergantung, bersandar kepada Tuhan. Saudara, biarkan itu menjadi nyata. Sehingga menjadi orang tua yang vulnerable, yang terbuka. Itulah anak-anak akan menghormati, akan respect. Karena kita tidak menutup-nutupi. Orang tua yang terus mau belajar dan merendahkan diri di hadapan anak. Saudara, kita bukan sedang rendah diri, tapi kita rendah hati. Kita menyadari kita manusia biasa. Bagaimana saudara bisa merendahkan diri di hadapan anak? Kecuali saudara merendahkan diri di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan. Di antara saudara dan anak. Di tengah-tengah ada Tuhan. Jadi saudara, di hadapan kita. Before God. Orang Deo. Di hadapan Allah. Di antara kita dan apapun. Di tengah-tengah itu adalah Allah. If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Jika kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk mengikut Kristus, maka dunia akan mengajarkan untuk tidak mengikut Kristus. Dan ini mengerikan. Mari saudara, di tengah zaman yang rusak ini, nomor 1, anak ikut Tuhan. Anak mengenal kebenaran. Itu sudah cukup. Kenapa? Ketika dia dipanggil Tuhan pulang. Anytime dia bisa pulang, kita tahu dia pergi kemana. Dia ada di pangkuan Allah Bapa. Kita tidak perlu khawatir. Hidup di dunia hanya sementara. Orientasi kita kepada kekekalan. Kalaupun dia gagal, itu hanya sementara di dunia ini. Kalaupun dia berhasil, itu juga sementara di dunia ini. Tapi yang selama-lamanya adalah di dalam kekekalan. Biarkan anak kita sekarang dia menjadi pengikut Kristus. Maka ketika dia dipanggil Tuhan pulang, pasti dia berjalan bersama dengan Kristus. Jadi tugas terpenting orang tua, mari kita memberikan warisan. Bukan warisan benda, uang, tapi warisan iman, warisan firman, dan warisan teladan melalui hubungan. Apa yang dikatakan oleh Billy Graham? Warisan yang terbesar yang seseorang bisa berikan kepada anak dan kepada cucunya. Bukan uang, bukan hal-hal yang bersifat materi, yang dikumpulkan sepanjang hidupnya. Tapi warisan karakter dan warisan iman. Itulah yang kekal. Itulah yang akan dibawa anak-anak ketika mereka menghadap Allah Bapa. Mari saudara, di tengah zaman ini kita menjadi bijak karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita hidup dengan arif. Kita tidak mau bodoh, tapi kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berseru memohon di tengah kelemahan kami. Kami tahu Tuhan, kami menjadi orang tua yang tidak berdaya. Orang tua yang sering kali lupa. Kami juga punya masa lalu yang tidak baik, di mana kami hanya mengulang kesalahan demi kesalahan. Tapi melalui pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan, kami memiliki iman yang mula-mula yang Tuhan berikan. Percaya kepadamu Tuhan dengan tulus ikhlas. Dan kami mau hidup di dalam firman. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Ya Tuhan, ketika kami jatuh, kami gagal. Biarlah anak juga belajar dari kejatuhan kami. Ya Tuhan, tolong kami sebagai ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Kami tidak menyerah sekalipun kami lelah. Karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sertai kami, sertai anak-anak kami, sertai keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus,
Juru Selamat, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Charlotte atas firman yang disampaikan hari ini. Lewat firman yang Ibu sampaikan, menyadarkan kita sebagai orang tua bahwa kita adalah rekan sekerja Allah yang bertugas untuk mendampingi anak kita agar semakin serupa dengan Kristus. Sampai jumpa dalam ibadah Woman of Impact berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.